malam semua, ini Selvin dari Jusasi lagi. Today, Kamis tanggal 29 Januari 2026. Hari ini kita bakal bahas Bunkei dari 166 sampai sederet ini kita jelasin tanpa jeda. Oke. First, aku mau jelasin yang ini dulu. Kanokei yang kebisaan. Kita udah pernah pakai Bunkei ini yang buat di 167. Dan ini nggak kebawa. Oke, ketemu ini di page 7. Yang bentuk kebisaan nantinya bisa juga. Nah, ini nanti aku jelasin kenapa ini grup 2 namanya. Kayak biasa, vokal I ke E, terus ini tambahin rareba, masnya hilang. Ini kimas jadi koraremas, sama simas jadinya dekimas. Nah, maksud dari grup 2 ini kan kata kerja pasif ya jadinya. Kalau misal tabemas itu kan kegiatan ya, ini bentuk aktif akan makan. Sedangkan kalau taberaremas itu kan artinya bisa ya. So, bisa makan itu jadinya bentuk pasif. Jadi bukan untuk buat aksi gitu. Ini namanya kata kerja pasif jadinya. Jadi semua kata kerja yang kita ubah ke bentuk kanoke, bentuk kebisaan itu jadinya kata kerja pasif. Terus masuk grup 2 ini kayak yang kita bahas kemarin. Kanoke jadi ru itu masuknya kan ini semuanya berakhiran vokal E ya, kake, e, ae, tabere, rare, terus nerare, terus ini juga pakainya deki sama korare masuknya tuh vokal E semua. Jadi kalau mau ke ubah jisho kanoke kan ada itu istilah jisho kanoke. Jadi kanoke-nya kita ubah ke jisho itu tinggal tambahin ru aja di belakangnya tanpa ada mas lagi. Jadi semisal taberare ke jisho-nya itu taberare ru. Gitu simpelnya guys. Di sini 169 sama 170 ini satu bunke ya. Ini yang artinya diputuskan atau memutuskan. Ini yang bentuk ru itu bentuk positifnya, sedangkan nai yang bentuk negatifnya. Bunkenya sama pakai to ni narimas. Maaf, koto ni narimas. Ini tuh koto yang kayak itu tuh yang kemarin kita bahas buat ngebendain kata kerja. Ini di page 10. Ini ya, jisho. Jisho kayak untuk bentuk positif dan nai untuk bentuk negatif. Plus koto ni narimas. Nah, berarti yang di sini itu harus kata kerja karena ini ada kotonya berarti. So, ini di artinya aku diputuskan. Nah, dinya tuh diambil dari ni sebelum pengubah kata kerjanya jadi kata benda. Terus narimas. Artinya diputuskan, tapi ini tuh ada not lagi orang lain atau bersama. Maksudnya ini tuh nggak bisa kita yang memutuskan sendiri. Berarti bunke yang jisho tonai plus koto ni narimas itu harus orang lain yang memutuskan atau diputuskan bersama termasuk kitanya. Jadi kita nggak bisa ngekoalisiin pendapat kita atau keputusan kita pakai pola ini. Jadi ini harus orang lain yang mutusin. And ini contohnya. Ini yang pakai bentuk positif. Reigetsu suchu suru koto ni narimasu. Bulan depan diputuskan akan dinas. Oke, ini diputuskan bersama. Misal sekantor gitu mau dinas, jadi pakainya bentuk nani-nani, pakai jisho koto ni narimasu. Terus yang nai, yang negatif, kisoku desu kara, karena peraturan, koko ni tomare, maaf tadi tipe, koko ni tomaranai koto ni narimasu. Tomarimasu kan bentuk kata kerja ya, so bentuk koto ni narimasu itu kalau pakai kata kerja harus dibendakan dulu. Jadi karena peraturan di sini maaf, diputuskan tidak bisa atau tidak boleh parkir di sini. Jadi ini karena peraturan, so peraturan ya biasanya diputuskan bersama dong ya dengan diskusi. Di sini loncat karena udah diterangin dulu. Ini 175 sama 176 juga satu bunkai. Ini kata kerja pakai jisho, terus kalau negatif ini positif, kalau negatif pakai nai. Ionishimas sama-sama artinya berusaha untuk. Ini ada di page 10. Ru positif dan nai untuk negatif plus ionishimas berusaha atau mencoba untuk. Contoh di bunkai di narubeku itu persamaan kotoba sama yang dekiru dake. Jadi artinya juga sama sebisa mungkin. Besok berusaha sebisa mungkin akan bangun dengan cepat. Nah itu pakai ru ya karena positif. Kalau pakai nai kita ubah aja langsung ke konai. Astawa narubeku hayaku konai yoni shimasu. Artinya besok berusaha sebisa mungkin tidak bangun dengan cepat. Mungkin dia lagi capek bangun pagi, so mau coba yang lebih lambat gitu. Itu bisa langsung ke naik aja kata kerjanya, oke? Next itu di 177 sama 178 itu satu bunkai.
Kayak biasa ru untuk positif dan nai untuk negatif. Plus koto nishimas, karena ada kata koto berarti di sininya itu harusnya kata kerja ya, karena bentuk nai sama ru buat kata kerja doang sih. Artinya memutuskan untuk. Ini di page 10 ini tuh. Plus koto nishimas, memutuskan untuk. Nah ini, so bedanya kalau koto ni narimas berarti ini orang lain yang memutuskan. Tapi kalau koto nishimas berarti kita yang memutuskan. So kita pakai ini kalau lagi memutuskan sesuatu. Contohnya yang positif ku bentuk jisho, yasai o taberu koto ni shimasu. Memutuskan, karena kita yang memutuskan ya. Kalau ini kan diputuskan, ini juga ada ninya tapi kita yang memutuskan. Jadi memutuskan untuk tidak makan so memutuskan untuk makan sayur. Itu yang positif ke ru. Sedangkan yang nai berarti karaimono o tabenai koto ni shimasu. Ini dua-duanya koto karena di sininya bentuk kata kerja ya guys. Jadi harus dibendakan karena nishimas sama ni narimas itu rumus di sininya harus pakai kata benda. Jadi kita harus kalau pakai kata kerja kebendain dulu baru bisa digabungin sama bunkeinya. Memutuskan untuk tidak makan makanan pedas. Terus ada di 180 sama 181. Ini terakhir di lembaran yang ini. Ini bentuknya beda ya. Ini ikokei bentuk ajakan, terus toshimas artinya berusaha untuk. Nah, di sini bentuk ikokei, toshimas berusaha atau mencoba untuk. Contohnya tabeyo toshimas. Nah, kalau apa ya? Kita mau bikin negatif itu tidak main di kata kerjanya ya. Jadi di polanya di shimas jadi shimaseng. Itu kalau kita misalnya tidak berusaha atau tidak mencoba untuk. Kalau tabeyo ni shimas berarti berusaha atau iya, berusaha makan atau enggak mencoba untuk makan. Nah, misal kalau kita tidak mencoba itu bukan tabenai atau ya bukan main di kata kerjanya tapi di bunkeinya. So, tabeyo to shimasen berarti tidak mencoba untuk makan. Nah, untuk yang 181 ini bentuk ru nayoni atau artinya supaya atau semoga. Ini kata kerja bentuk ru-nya seperti biasa untuk positif dan nai-nya untuk negatif plus yoni. Ini itu ngartiannya supaya atau semoga itu konteksnya biasanya dalam doa guys. Nah di sini ru untuk positif dan nai untuk negatif yoni supaya agar semoga. Setelahnya bukan langsung shimas atau narimas. Ini ya konteksnya doa. Ini ada penjelasan maksudnya bukan langsung tuh gimana. Nah ini kan bentuk mas ya, bentuknya ke jisho sama kenai plus yoni. Nah kalau kita mau gabungin sama shimas sama narimas, ya di sini itu doang yang disediain. Kalau kita mau gabungin di sininya tuh harus ada kata benda. Tapi semisal kalau kata bendanya nggak ada, ya berarti ini nggak bisa digabungin sama shimas atau narimas. Salah, miring. Di sini contohnya itu shikken ni goukaku suru yo ni maibang benkyou shimasu. Dari sini dulu ya guys, dari sini. Agar atau supaya atau semoga agar lulus dalam ujian setiap malam belajar. Nah, ini kan tadi ada yang dibilang nggak boleh langsung shimas sama narimas, tapi kalau ininya kata benda berarti bisa maibang. Benkyo, bukan ya benkyo, kata bendanya terus shimas, berarti ini boleh guys. Seperti itu. Terus next itu ada bungkai 186. Ini nyambung ke 188 juga. Tapi ini penjelasan sheki-nya aja. Itu ada wani o wa orang o sheki kei. Maksudnya tuh gini. Sheki itu kan bentuk penyuruh ya, bentuk penyuruh. Nah, ini targetnya. Ini objek o sheki. Nah, ini apa? Nah, kalau objeknya tidak ada, maksudnya kita langsung nyuruh ke orangnya, langsung nyuruh ngapain gitu orangnya tanpa objeknya, berarti ini targetnya turun menjadi objek. So, ini nggak pakai ini lagi, tapi targetnya dijadiin objek plus sheki-nya langsung. Kayak gitu penjelasan ini kenapa ada wani terus ini wa tiba-tiba orang pakai o. Nah, untuk sheki-nya gini. Nah, ini di page sebentar. Oke, gelap banget pantesan tadi. Ini sheki menyuruh, membuat atau membiarkan atau mengizinkan, ada 4 arti ini. Ini vokal i ke a plus semas. Misal kaki mas jadi kakak semas. Terus masnya hilang jadi berdua masnya hilang jadi plus sa semas, tabe mas jadi tabe sa semas. Ini sama-sama jadi aksi, nggak kayak yang kanoke jadi pasif. Jadi akan makan jadi membiarkan makan atau menyuruh makan. Jadi tetap ini kata kerja aktif. Terus grup 3-nya simas jadi sa semas, kimasja jadi ko sa semas. Langsung aja ini contohnya yang tadi ngejelasin yang bagian ini nih. Ini yang gini-gini. Nah,
Ini alhamdulillah banget contohnya, tinggal diubah itunya aja. Sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Dari wa dulu, guru ini bisa menyuruh, membiarkan, kita pakai menyuruh aja. Menyuruh objeknya, maksudnya targetnya, maaf, menyuruh murid membaca objeknya buku. Jadi guru telah menyuruh murid untuk membaca buku. Nah, ini juga bisa membiarkan ya, tergantung konteksnya ini apa. Nah, ini kan yang ini langsung ke gakusei-nya sebagai objek tanpa dijadiin target, maksudnya dia langsung jadi objek plus shieki. Artinya langsung dari belakang menyuruh. Yoma semas dari kata yomi mas, karena grup 1 jadi ke vokal a plus semas, jadi menyuruh membaca. Ini objeknya gakusei, jadi ini enggak semua target dijadiin dipakai partikel nih ya. Jadi pelajar jadinya menyuruh pelajar membaca gitu. Nah, kali bab ini di bab 189 ini tadi udah ya yang jadiin objek orangnya. Tapi di 189 sampai di mana di sini 196 ini semuanya objek pakai shieki, guys. Menyuruh, memakaikan, memakai, menyuruh, melihat, dan sampai terdengar. Itu semuanya perubahan ke shieki. Kikoemas, mimas, misemas, misemas. Nah, ini maksudnya gini. Ini tetap ya jadi kata kerja aktif. Semisal yang membuat pakai bentuk shieki, objeknya ibu menjadi objek, terus langsung ke shiekinya, artinya bisa membuat. Haha o okorasemashita, telah membuat ibu marah. Lanjut dulu guys, di sini tuh ada membuat, memperlihatkan, menyuruh lihat, memakaikan, dan menyuruh memakai. Ini beda case ya. Contoh di sini untuk yang memperlihatkan itu tomodachi ni shashin o misemas, memperlihatkan foto kepada teman. Nah, ini yang menyuruh lihat, bentuknya ke shieki kei. Gakusei ni kyokasho o misasemas, menyuruh lihat buku pelajaran kepada murid. Kemudian yang ini yang memakaikan sama menyuruh memakai. Ini semuanya kata kerja aktif ya guys. Ini yang menyuruh sama menyuruh juga itu perubahan. Yang ini dulu yang memakaikan. Akacang ni satsu o kisemas, memakaikan baju kepada bayi. Kemudian yang menyuruh memakai itu apa ini? Kodomo ni seta o kisasemas, menyuruh pakai sweater kepada anak. Seperti itu. Next itu di bungke yang 197 itu shieki kei lagi, terus untuk te kudasai, tolong izinkan. Nah, di sini tuh bentuknya shieki plus te kudasai yang artinya tolong izinkan atau biarkan. Yang berarti izinkannya tuh tetap di shieki kayaknya, tolongnya tuh di te kudasainya. Oke, jadi tolong sesuai arti awal, menyuruh, membiarkan, atau membuat. Te kudasai itu bentuk permintaan kita, bentuk kita minta orang buat membiarin kita atau membuat kita apa gitu. Contohnya di sini watashi o ikasete kudasai, tolong biarkan saya pergi. Nah, di 198 juga ikut juga ya. Ini shieki kei tapi te kudasainya itu bentuk sopan. Ada te itadakimasen ka, te itadakimasen ka, maska masen ka. Ini juga karena shieki kei tetap artinya keempat ini yang menyuruh, membuat, membiarkan, mengizinkan. Itu tuh te kudasainya bisa ke lebih sopannya lagi, yaitu artinya dapatkah mengizinkan atau bisakah mengizinkan. Contohnya watashi wa saki ni kaerasete itadakimasen ka? Dapatkah membiarkan saya pulang duluan? Nah, ini 200 sama 201 juga sama. Shieki go kemi kei, disuruh atau dibuat. Rumusnya ada wa, ni, o, shi, ye, ukemi. Ini tuh bentuk kayak sama kata target dan objek, oke? Nah, shieki ukemi ini perubahan baru ya guys. Disuruh, dibuat, diizinkan, dan dibiarkan. Sedangkan yang tadi semua. Sedangkan ini yang di kayak biasa, ini cuma nambahin saremas. Ini kan pakainya semas, sedangkan ini pakai yang grup 2 saremas. Anyway, ada notes lagi. Ini tuh ternyata yang keterangan waktu kemarin yang bisa pakai nih, ternyata tuh bisa sekarang tuh, tapi ada syarat lain. Syarat lainnya tuh setelah partikel nih nih boleh pakai nih kalau setelah partikel nih ada perkalian atau jumlah. Misal minum apa ya, makan cake nah ininya tuh diartinya per guys. Jadi misal makan kue 2 kali per minggu. Nah, lanjut yang tadi yang shieki ukemi kei itu disuruh, dibuat kan. Nah, sedangkan ini kan yang me ya. Ini
di artinya tuh. Misal grup 1 sama vokal I ke A plus saremas. Misal kakimas jadinya kakak dari si Eki dulu. Kakak jadinya kakak saremas. Yang aimas jadi awas saremas, kemudian tabemas jadi tabe raremas. Ini tambahannya panjang sekali raremas. Terus yang ini tinggal sio sama koyo aja. Nah, ini tuh ini grup 3. Simasnya jadi seraremas, kimasnya jadi kosa seraremas. Nah, nantinya ini kan akan makan ya. Kalau ini dibuat makan atau enggak diizinkan makan. Kayak gitu. Nah, di 201 ini contoh kalimatnya. Gakusei wa sensei ni hon o yoma saremashita. Gakusei, murid di apa ya, di mana ya, disuruh dibuat membaca buku oleh guru. Kemudian selanjutnya ada yang kata kerja tara yang artinya kalau, karena, setelah, ketika. Ini sampai 205 ini rumus tara semua. I-nya ikut plus tara, terus kemudian I-nya ikut, terus kata bendanya tara juga. Anyway, tara ini udah pernah kita bahas ya, yang 27 itu. Lupa kapan. Artinya sama. Oke, aku jelasin dulu sedikit. Tara sama dara nih. Grup 1 itu kaki mas, jadi kai, I tara, kai tara. Ini berlaku yang perubahan T, tapi ini keta guys. So, kaki mas jadinya kai tara, ai mas jadinya at tara. Terus kemudian grup 2-nya kayak biasa, masnya hilang, terus tambahin tara aja. Si masnya jadi setara dan kimasnya jadi kitara. Contoh kalimatnya itu sosoni kitara, risa sang ni aimas. Soko ni ittara risa sang ni aimas. Kalau pergi ke sana bisa bertemu dengan saudara Risa. Nah, kemudian ini di kata sifat I sama nanya dihapus guys. Terus langsung tambahin ke katara. Terus kata bendanya langsung datara, sama nanya juga gak usah ikut. Contohnya ini ada Atsui sama Genki. So, Atsui kan bentuk I-nya ya. I-nya hilang, jadinya Atsukatara. Langsung nempel ke polanya. Atsukatara berarti kalau panas atau ketika panas atau karena panas. Bisa. Dan yang Genki bentuk nanya. Genki juga ada yang bentuk kata benda sama kata sifat na ya. Jadi langsung aja Genki dattara. Ini makanya bisa keduanya. Genki dattara. Jadi kalau I langsung ke kata, kalau na atau kata benda ke datta. Ini kuruma dattara kalau mobil. Oke, ini untuk kata bendanya ternyata. Ini yang kata sifat. Next itu ada di 206 futsuke nara kalau sih. Nah, ini masuk juga sampai 209 ini. Semuanya bahas nara yang artinya kalau, kata bendanya apa sih. Ya, kata benda objeknya atau di sininya apa sih gitu. Nah, ini artinya kalau sih, kalau nani sih. Ini juga perubahan juga ternyata. Seperti biasa langsung aja kaki masnya jadi kaki mas nara. Langsung gak ada yang diubah ya. Ini cuma nambahin nara di belakangnya aja, aimas. Jadinya au nara. Terus di sini ada tabemas jadinya tabemas tarana, tabemas tanara. Nemas jadinya ne tanara. Nambahin tanara. Oke. Shimas jadi shite tanara, kimasnya jadi kiteiru nara. Ini pakai futsuke. Langsung di bentuk kalimat. Soko ni iku nara Risa sang ni ayamas. Kalau pergi ke sana sih bisa bertemu dengan saudara Risa. Ini perubahan tuh sama kayak tara ya guys, cuma beda arti saja. I sama I-nya ikut ke nara, nah sama nanya hilang, kata benihnya langsung nara. Contohnya dia ada Atsui lagi sama Genki lagi. Atsui, I-nya ikut. Ini I-nya tidak dicoret ya. I-nya ikut. Langsung Atsui nara. Kalau panas sih. Sedangkan yang ini yang kata sifatnya nanya hilang plus nara aja. Genki nara kalau sehat sih. Kemudian ini kata bendanya gak diapa-apain plus nara aja. Kuruma nara kalau mobil sih nani gitu. Aku ada bikin contohnya kalau di kalimat nara itu gimana. Kemudian di bawahnya ada mana? Ini 210 sampai 213 ini bahas ba. Oke, bahas ba yang artinya kalau. Ini juga termasuknya perubahan. Oke, ba di sini cukup simpel sebenarnya rumusnya. Misal yang grup 1 vokal I-nya ke E plus tambahin ba aja. Misal kaki mas jadi kakeba. Ai mas jadi aeba. Terus grup 2-nya juga tinggal tambahin reba aja, masnya hilang. Tabe mas jadi tabereba. Ne mas jadi nereba. Nemas jadi nereba.
Kemudian yang grup 3-nya shimas jadi sureba, kimasnya jadi kureba. Artinya gini, tabemas akan makan, tapi tabereba kalau makan apa-apa gitu. Contohnya di sini sama kayak tadi ngambilnya, ini beda pola lagi aja. Soko ni keba, kalau pergi ke sana, Risa sang ni ayamas, bisa bertemu saudara Risa. Kemudian lanjut ke perubahan yang i sama nanya itu hilang kalau di perubahan ba yang kalau. Kemudian yang kata benarnya plus naraba. Nah, naraba ini bisa diganti pakai de areba. Maksudnya areba ini perubahan dari arimas, grup dijadiin bentuk ba. Kemudian jadi kalau kata benda itu bisa langsung naraba atau ade areba. Ini artinya sama guys, cuma ada tambahan di sini tuh emang dari perubahan arimas ke bentuk ba, ke areba. Contohnya di sini masih pakai yang atsui lagi. Atsui jadi atsu kereba, inya hilang. Kemudian genkina jadi genki naraba. Oke, ngikut ini. Ini juga jadinya bisa diganti ke genki ke bentuk de areba, genki de areba kalau sehat. Oke, next tuh ada ba hodo, semakin. Ini ternyata banyak itu tidak ada artinya guys. Jadi ini tuh kayak bentuk untuk pengulangan keduanya emang harus pakai hodo untuk dijadiin semakin. Langsung aja contohnya di sini ada watashi wa tabereba taberu hodo futori desu. Maksudnya saya ini kan di artinya semakin banyak kan kalau ya. Nah, hodonya itu semakin, tapi di sini semakinnya tuh gini. Saya tabereba, saya kalau makan semakin menjadi gemuk. Oke, ini watashi wa tabereba taberu hodo futorimasu. Saya kalau di sini tuh saya kalau makan semakin gemuk. So jadi yang ditaberu di sebelum hodonya itu nggak ada artinya guys. Ini nggak usah diartiin. Ini cuma. Oke, sekarang yang runya kayak tadi. Sekarang dinai yang negatif sama kata benda ina dan kata benda. By the way ini aku salah nyoret ya. Artinya ini nggak dicoret harusnya. Contohnya langsung ke yang nainya itu watashi wa tabenakereba tabenai hodo futorimasen. Saya kalau tidak makan semakin tidak gemuk. So ini yang nainya itu di bagian sininya tidak hilang i-nya ya, ikut di bagian belakang hodonya. Dan lanjut di kata benda idananya ikut. Taka ini reba pasti dihapus ya karena ini hilang. Nah, taka kereba takai hodo ini baru yang gak dihapus. Takai hodo kait takunai, kalau mahal semakin tidak membeli. Kemudian di sini ada kata benda sama na, itu juga ikut. Genkina naraba, bentuk na yang di situ, yang di tadi yang ba alau. Genki naraba, genkina hodo shigoto ga ganbarimasu. Kalau sehat semakin semangat bekerja. Oke, guys. Next lagi bahas yang hodo yang kira-kira atau sepertinya se. Oke, di sini maksudnya se itu segimananya itu tergantung kata perumpamaan semana yang kita kasih ya. Nah, itu persamaan kira-kira sepertinya yang artinya itu ini kayangan ya, tidak ada jumlah pasti. Jadi iya jumlahnya tidak pasti. Jadi kira-kira yang doang. Contohnya di sini shukudai wa yamahodo arimasu. Langsung kata benda saja. Oke, ini langsung ke tambahin hodo aja udah segimana gitu. PR-nya ada kira-kira segunung. Biasanya langsung se-nya aja ya. Sukudai-nya PR-nya ada kira-kira segunung. Habis itu yang gurai juga sama kayak hodo. Ini sama aja artinya, cuma beda pemakaian. Sama aja pemakaiannya juga. Terserah kalian mau pakai yang mana. Shukudai wa yamagurai arimasu. PR-nya ada kira-kira atau segunung. Langsung aja, ini cuma beda pola aja, bukan pola, beda bungkai aja. Terus ada ini kata kerja baai wa, jika atau kalau di artinya itu baai. Di sini pakainya bentuk futsu guys. Terus langsung baai wa, jika atau kalau. Okureru baai wa sensei ni
okureru baai wa sekini hai okureru baai wa sekini renraku shite kudasai. Kalau atau jika terlambat, terlebih dahulu tolong memberitahu atau tolong hubungi. Nah ini juga ada yang untuk kata sifat ina sama kata benda. Ininya semua i sama nanya ikut, kemudian kata bendanya plus no aja langsung ke bunkai baainya. Sama artinya. Atsui baai wa earkon o tsukete kudasai. Atsui baai wa earkon o tsukete kudasai. Kalau panas, tolong nyalakan AC. Terus yang ini kata untuk yang bentuk na. Okane ga hitsuyou na itte kudasai. Kalau memerlukan uang, kalau memerlukan uang, tolong memberitahu. Ini untuk yang kata bendanya plus no aja. Watashi no baai wa mondai ga arimasen. Kalau saya tidak ada masalah. Kita udah ada di 221 yang kata kerja to, kalau atau ketika. Sampai 224. Di sini ada notes lagi, kalau sebelum to-nya pakai kata kerja bentuk futsu, itu artinya kalau. Sedangkan kalau yang pakai iko ke plus to, itu berarti to-nya to pengulangan. Sama kayak ito terus na atau kabelnya dato. Nah ini ada di page 9, ini to-nya pakai jushoke, to-nya kalau atau ketika. Ini tuh pasti ya, kan ada tuh kalau yang kita nggak tahu pasti atau enggak. Nah ini pakai case-nya yang pasti. Sama ini seperti biasa grup satunya kaki masih di kaku to. Kebentuk jisho semua ya guys. Ai mas jadi au plus to. Terus yang grup 2-nya tabemas jadi taberu to. Nemasnya dari neruto. Shimas jadi suruto. Kimasnya jadi kuruto. Terus ini untuk bentuk kalimatnya. Sono ni ikuto Risa sang ni aemasen aemas. Ini kalaunya kalau pasti karena udah ada informasi dan itu pasti terjadi. Jadi kalau akan pergi ke sana, bisa bertemu saudara Risa. Nah untuk kata sifat i-nya itu ikut plus to langsung atsui jadi atsui to. Terus kata benda na-nya hilang, digantinya da. Terus kata bendanya plus da. Genki da to. Kalau sehat, nani. Kuruma da to. Kalau mobil, nani. Kemudian ini tinggal yang kata kerja, masnya hilang diganti nagara. Ini tuh satu bungke ya, masnya hilang semua. Ini sampai Sugimas sepertinya. Oh tidak, sampai sini dulu, sampai 227. Ini satu bungke cuma beda belakangnya aja, sambil itu nagara. Kita melakukan kegiatan sambil melakukan kegiatan 2. Next di 225 sampai 227 ini semuanya bunkenya semuanya sama, cuma beda kita pakai pola di akhirnya aja. Nah untuk negara yang artinya sambil ini maksudnya ketika kita melakukan kegiatan 1 sambil melakukan kegiatan 2. Nah untuk yang mudah itu biasanya buat nyebutin suatu perihal yang mudah untuk di semisal tabe yasui berarti mudah dimakan. Terus yang nikui sulit, tabe nikui berarti sulit dimakan. Kayak gitu simpelnya. Kalau di buku praktis tuh gini, contohnya yang sambil dulu yang pakai nagara. Shinbun o yomimasu, masnya hilang jadi yomi nagara. Kohi o nomimasu. Dari sini dulu, belakang dulu ya. Dari sini, membaca koran sambil meminum kopi. Untuk yasui jadi yang mudah itu kono kaban wa mochi yasui desu. Kono kaban wa mochi yasui desu. Tas itu mudah dibawa. Sedangkan yang pakai nikui itu sulit. Lawan katanya ya. Kono kaban wa mochi nikui desu. Mochimasu juga. Tas itu sulit dibawa. Terus ada kata kerja masnya juga hilang semuanya ini. Yang ini tsuketsil panashi artinya membiarkan terus menerus. Maksudnya di dalam case kan ada tuh yang membiarkan pakai mama ni shimasu. Itu tuh biasanya untuk memberitahu ya. Nah kalau ini tuh tidak sengaja gitu loh. Benar-benar membiarkan tanpa sengaja. Nah untuk kata kerja yang 229 ini sugimas. Maksudnya terlalu banyak atau berlebihan atau kebanyakan. Ini maksudnya membiarkan terus menerus tuh gini. Genki o tsukepanashi desu. Membiarkan dengan sengaja listrik menyala. Kemudian yang pakai sugi desu terlalu banyak atau kebanyakan.
itu gohan wo tabesu gimasta. Terlalu banyak makan nasi. Nah, di sugi desu tuh ada untuk kata sifat i sama na. Nah, dua-duanya dihapus langsung ke sugi mas aja. Contohnya itu mana sih garisnya nih? Kono kono ji wa chisa sugite chisai i-nya hilang ya. Chisai i-nya hilang. Chisa sugite yomemasen. Huruf huruf itu karena huruf itu terlalu atau apa ya, terlalu kecil, tidak bisa membaca, maksudnya tidak terbaca. Untuk kata sifat nananya juga hilang langsung ke sugimas. Ini hansamu sugiru, hansamu nananya hilang, hansamu sugiru bentuk jisho, terlalu ganteng. Terus di les ada owarimas alias selesai. Nah, di sini sekalian yang 370 juga, ini masnya hilang langsung ke owarimas alias selesai. Maksudnya tuh kalau pakai te shimaimas, itu juga bisa sama polanya. Contohnya tabe owarimas, selesai makan, atau tabe te shimaimas, selesai makan juga. Nah, sedangkan yang ini mas pakai naosu yang artinya ulang. Maksudnya nih, naosu kan naoshimas ya. Masnya hilang sampai naosu aja. Aslinya tuh naoshimas. Maksudnya grup 1. Contohnya itu maksudnya naosu nih kata sininya bisa digantikan misal yarimas yang melakukan, yari naosu berarti lakukan ulang. Intinya ulangnya tuh maksudnya sesuai kata sebelumnya, sebelum naosunya. Di sini ada buhin o tsukuri naoshite kudasai. Tolong tsukuru membuat ulang bagian itu. Guys, ternyata segitu aja untuk malam ini. Sebenarnya ini aku ngomong dicepetin videonya untuk mempersingkat durasi upload dan untuk supaya tidak terlalu makan ruang saja. Minta maaf kalau penjelasan aku terlalu belibet dan sulit dimengerti. Semoga masuk ke kalian yang tenang aja. Ya, arigatou gozaimashita. Jamat, tane.